Shalom saudara-saudara semua, Jemaat GBI Heart of Christ dikasihi Yesus Kristus. Hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur kepada Engkau atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dan berkat-berkat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Pada hari ini kami kembali beribadah pada Engkau, memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami percaya masalah boleh kami alami saat ini, masalah boleh kami hadapi, tetapi kami tetap mau beribadah pada Engkau, tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada, urapi mata, telinga, pikiran, hati, agar tertuju pada firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Kau taruh perkataan dan firman Nabi bibir hamba-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami siap beribadah dan siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali beribadah masih seperti biasa di rumah-rumah, karena saat ini kita masih dalam PSBB. Tetapi tidak ada masalah apapun. Kita tetap berindu, tetap mau beribadah pada Tuhan dimanapun kita berada. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan berjudul penyediaan Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini adalah penyediaan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Karena Tuhan kita adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Jadi segala sesuatu yang kita butuhkan, khususnya saat-saat seperti ini, saat-saat masa sulit, Tuhan tetap memberikan, Tuhan tetap menyediakan. Di tengah-tengah situasi sulit saat-saat ini saudara, kita sudah dari Februari sampai Oktober ini, kita dalam masa PSBB, masa lockdown. Sekarang kembali ke PSBB yang kedua. Hampir 1 tahun ini, tahun 2020 ini, kita diserang oleh wabah COVID-19, virus corona. Semua aktivitas pekerjaan, aktivitas bisnis, semua terganggu. Dan membuat banyak orang merasa khawatir. Bagaimana ini cara untuk memenuhi kebutuhan? Segala sesuatu yang saat ini susah. Banyak pekerjaan yang terhenti, banyak PHK, banyak kebutuhan yang harus kita bayarkan, banyak kebutuhan yang harus kita bayar semuanya. Anak sekolah, ya, uang sekolah, uang bayar listrik, dan semua untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari, transportasi. Kita terkadang sangat khawatir, apalagi ada cicilan-cicilan, ada hutang harus kita bayar. Kita benar-benar banyak mengalami masa sulit, dan banyak orang selalu stres dan khawatir. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Saya ulang, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Karena Yesus di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 mengatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Saudara, Yesus mengajar kepada murid-muridnya untuk tidak khawatir akan apa yang dimakan, apa yang diminum, dan apa yang dipakai. Karena Tuhan akan menyediakan semuanya. Di ayat berikutnya, Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Demikian firman Tuhan. "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Apa yang dikhawatirkan orang pada umumnya, termasuk murid Yesus waktu itu? Makan, minum, pakaian. Apa yang kita pakai, bukan pakaian aja, semua. Ya. Jadi saudara, pada umumnya kita semua membutuhkan makan, minum, apa yang kita pakai. Ya mungkin kita pakaian, sepatu, ya rumah, motor, mobil, atau apapun yang kita pakai. Kita kadang-kadang khawatir saudara. Tetapi percayalah, Tuhan berkata jangan khawatir. Apa yang kamu makan, minum, pakai.
Sebab semua itu dicari bangsa-bangsa. Dan Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh murid-muridnya. Seperti bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah berikan emas dan perak yang dimiliki oleh bangsa Mesir diberi bangsa Israel. Ketika menyeberang Laut Teberau, Tuhan bukakan Laut Teberau, keringkan, sehingga bangsa Israel berjalan di tanah yang kering di tengah-tengah laut itu. Dan setelah sampai di daratan, apa yang terjadi? Mereka kehausan, mereka kelaparan, dan mereka bersungut-sungut dan marah kepada Musa. Musa, apakah tidak ada kuburan di negeri Mesir sampai engkau biarkan kami mati di padang gurun ini dengan kehausan, dengan kelaparan? Dan Tuhan, ada Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan Allah kita, ada Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dia akan memelihara bangsa Israel sepanjang 40 tahun di padang gurun yang tandus, di mana tidak ada tumbuhan, tidak ada apa itu dimakan. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia membuka tingkap langit, memberikan roti mana dari surga di pagi hari, dan mendatangkan banyak burung puyuh untuk menghampiri bangsa Israel. Pagi makan roti, sore makan daging burung puyuh, dan minum dari gunung batu Tuhan. Selama 40 tahun tidak bekerja, bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan. Kitab Keluaran pasal 16 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka bahwa waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Bukan hanya sekedar makan, tapi kenyang. Ya, kenyang akan makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Senja makan daging, pagi makan roti sampai kenyang. Bukannya cukup kenyang. Artinya semua kebutuhan bangsa Israel dipenuhkan dalam hal makan, minum. Kitab Ulangan 29 ayat 5. Tuhan mengatakan demikian. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Apa yang bangsa Israel makan dan minum Tuhan penuhkan. Sekarang Tuhan penuhkan apa yang dipakainya, pakaiannya. Bangsa Israel tidak rusak selama 40 tahun. Ini sungguh ajaib. Pakaian mana yang kita beli, pakaian mana kita punyai bisa bertahan 40 tahun dengan dipakai tiap hari. Tuhan yang mengadakan pakaian ini tidak rusak, saudara. Dan kasut bangsa Israel dipakai berjalan di tanah yang berbatu-batu. Selama 40 tahun kasut ini juga tidak rusak di kaki bangsa Israel. Sungguh ajaib, apa yang dipakai semua diberikan Tuhan. Tuhan juga menyediakan kesehatan. Ulangan 8 ayat 4. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Saudara, sungguh ajaib. Kitab Ulangan 8 ayat 4 katakan, pakaianmu tidak menjadi buruk, tidak hanya rusak, tidak menjadi buruk, tetap bagus, tetap indah di tubuh kita, di tubuh bangsa Israel. Dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ajaib, saudara. Saya naik sepeda 1 jam saja, kaki saya pegal-pegal. Kaki saya sepertinya lemas, tidak bisa berjalan, saudara. Besoknya sakit semua. Ini bangsa Israel berjalan di padang gurun, medan yang berat 40 tahun. Kakinya tidak menjadi bengkak. Ini Tuhan menjamin kesehatan bangsa Israel di padang gurun. Selama 40 tahun Tuhan menyediakan makanan, yaitu roti mana, yaitu daging burung puyuh setiap hari selama 40 tahun tanpa bekerja, tanpa menanam, tanpa menabur. Selama 40 tahun juga Tuhan menyediakan minum dari gunung batu. Jika air itu pahit seperti yang di sumur Mara, maka Tuhan merubah menjadi yang manis sehingga bisa diminum oleh bangsa Israel.
Tuhan selalu memberikan yang terbaik kebutuhan bangsa Israel. Selama 40 tahun Tuhan berikan apa yang harus dipakai bangsa Israel. Pakaian, kasut, semua tidak rusak. Bahkan tenda pun mereka punya. Tuhan berikan semua. Selama 40 tahun juga Tuhan berikan kesehatan pada bangsa Israel. 40 tahun berjalan di padang gurun yang panas, yang tandus, yang berbatu-batu, kakinya tidak sakit, tidak bengkak. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Kita adalah anaknya. Tuhan ada Bapak kita di surga. Bapak di surga pasti bertanggung jawab atas kebutuhan anak-anaknya, itu kita semua. Seperti kita orang tua, kita bertanggung jawab menyediakan segala sesuatu yang anak kita butuhkan. Uang sekolah, uang jajan, pakaian, makan, minum, mungkin beli gadget, beli apa, motor. Pasti kita belikan untuk anak kita. Bapak yang baik itu memenuhi kebutuhan anak-anaknya, bertanggung jawab atas kebutuhan anak-anaknya. Apalagi Bapak di surga yang punya bumi ini pasti akan memberikan kepada siapa Dia berkenan. Saudara, jadi kita tidak perlu khawatir. Tanpa bekerja, tanpa menanam, bangsa Israel 40 tahun bisa makan. Ingat, Tuhan kita, Tuhan yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya, ada 6 hari penciptaan. Manusia diciptakan hari keberapa? Hari yang ke-6, hari yang terakhir. Loh, katanya cinta manusia, Tuhan cinta pada kita, pada Adam dan Hawa. Kok hari terakhir? Justru karena cintanya pada manusia, cintanya pada Adam dan Hawa, maka Tuhan ciptakan Adam dan Hawa di hari yang terakhir. Setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu yang Adam dan Hawa butuhkan. Matahari, bulan, bintang, lautan, air, tumbuh-tumbuhan, ternak, dan biji-bijian. Semua yang manusia butuhkan sudah diciptakan, sudah disediakan, baru Tuhan ciptakan manusia. Ini bukti bahwa Tuhan memperhatikan dan memberikan apa yang manusia butuhkan. Jadi kita jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Saat ini apa yang kita butuhkan. Walaupun kita saat ini berjalan di masa yang kelam. Di saat-saat yang kita ada virus corona, ada PSBB. Semua ditutup usaha atau dibatasi. Tenang saja. Pak, toko saya ditutup. Pak, warung saya ditutup. Pak, restoran saya ditutup. Saudara, Tuhan kita, Tuhan penyedia. Tidak ada yang bisa menutup pintu kalau Tuhan sudah membukanya. Tapi mengapa seringkali kita khawatir akan apa yang kita butuhkan? Karena kita selalu fokus atau lebih banyak fokus kepada masalah-masalah kita daripada pada Tuhan sebagai Tuhan penyedia kita, Jehovah Jireh. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Jangankan apa yang kita butuhkan, saudara. Nyawanya pun diberikan untuk kita supaya kita tidak binasa, kita selamat. Kalau nyawanya, hidupnya diberikan untuk kita semua, apalagi yang kita butuhkan sehari-hari, Tuhan pasti memberikan. Kita lupa juga bahwa Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab atas kebutuhan kita. Bapak kita itu yang punya bumi, saudara. Jangan sampai kita kecewa, khawatir, dan takut akan apa yang kita butuhkan saat ini. Saudara, mengapa kita selalu khawatir akan segala yang kita butuhkan akhir-akhir ini? Banyak orang khawatir, Pak, ini benar-benar resesi berat. Sudah resesi COVID-19 hampir setahun, tidak kunjung usai. Banyak demo-demo beberapa waktu yang lalu. Ekonomi, politik, negara kita belum pulih. Susah cari kerja, banyak PHK di mana-mana. Mengapa kita khawatir akan apa yang kita makan, minum, pakai? Semua juga dicari oleh orang-orang lain. Karena kita tidak percaya kepada Tuhan, maka kita khawatir. Kita khawatir tanda kita nggak percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Mengapa kita nggak percaya Tuhan? Mengapa kita tidak mempercayai Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan nyawanya untuk kita? Karena kita tidak mengenal Tuhan
secara pribadi. Kita tidak mengenal Tuhan secara mendalam. Mengapa kita tidak mengenal Tuhan? Karena kita memang tidak mau kenal Tuhan. Loh, kok bisa begitu, Pak? Kita tidak kenal Tuhan karena kita tidak mau mengenal Tuhan. Buktinya apa? Saudara tidak pernah membaca firman Tuhan. Saudara tidak pernah membaca Alkitab. Alkitab firman Tuhan itu Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ingat, firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Kita mengaku mencintai Tuhan. Kita mengaku sebagai orang Kristen. Kita mengaku tiap minggu beribadah. Tetapi kita tidak mau membaca firman Tuhan. Artinya kita tidak mau mengenal Tuhan dengan lebih dekat lagi. Saudara, apapun yang kita butuhkan saat ini, datanglah dan mintalah kepada Tuhan. Semua yang kita butuhkan, semua orang pun nggak kenal Tuhan juga membutuhkannya. Dan semua dicari bangsa-bangsa. Tadi Matius pasal 6 ayat 2 mengatakan demikian. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Saudara, jelas sekali. Yesus mengatakan, segala yang dibutuhkan manusia yang tidak mengenal Tuhan, kita juga butuhkan. Ya, tetapi Bapa kita di surga tahu bahwa semua itu diperlukan oleh kita. Dan kita semua butuh makan, minum, pakai. Tetapi kita tidak pernah mencari Tuhan. Saudara, banyak orang dunia ya untuk memenuhi kebutuhannya, makan, minum, apa yang dipakai dengan bekerja keras. Bahkan anak-anak Tuhan juga demikian. Anak-anak Tuhan Yesus, orang percaya, untuk mencari income, untuk memenuhi kebutuhan. Mereka bekerja keras siang malam. Bahkan minggu pun bekerja. Sorry Pak Pendeta, saya tidak mau bergereja hari Minggu. Hari Sabtu Minggu itu rame-ramenya Pak. Saya off-nya hari Senin. Karena Senin sepi. Jadi Minggu pun kita tidak mau beribadah. Karena Minggu itu rame-ramenya. Tuhan sedih saudara. Di saat ibadah kita tinggalkan ibadah hanya mencari sesuap nasi yang harus kita dapatkan. Kita meninggalkan ibadah, tinggalkan doa, meninggalkan persekutuan dengan orang kudus di gereja. Ada juga yang pergi ke dukun peramal. Orang pintar. Untuk apa? Supaya dapat berkat, supaya kaya. Saudara, itu cara-cara dunia. Cara-cara orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka kerja siang malam dengan cara tidak baik, tidak benar. Mereka tinggalkan ibadah, pergi ke orang pintar. Dan itu tidak menyukakan hati Tuhan. Ingat, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Betapa beratnya kita kerja. Betapa kita siang malam bekerja, tinggalkan ibadah, tinggalkan doa, tinggalkan saat teduh, kerja keras, minggu kerja, malam kerja. Tidak ada waktu untuk Tuhan. No time for God. No time to meet Jesus. No time to pray. No time to have devotion. Tidak ada waktu segala untuk Tuhan. Saudara, ingat. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan adalah pemilik bumi. Tuhan adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia akan memberikan segala sesuatu kalau kita percaya Tuhan. Kita nggak mau berdoa, nggak mau beribadah, nggak baca firman Tuhan. Kita lebih mengutamakan kerja daripada Tuhan. Maka selama ini kita hidup dalam kekurangan. Maka selama ini kita hidup di dalam hutang, yang hutang itu tidak terlunaskan. Kenapa kita hidup dalam kekurangan?
Tuhan berjanji kok bahwa kita kasih hidup yang berkelimpahan dalam segala hal. Bahkan Tuhan itu berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai gembala, sebagai Tuhan dan Bapa kita takkan kekurangan. Seperti domba kita dibaringkan di rumput yang hijau, kita akan disediakan makanan berkelimpahan. Dibimbing, dituntun ke air yang tenang. Domba sukanya makan rumput dan air dan tidur. Semua dibutuhkan, tapi semua juga diberikan oleh gembala. Maka Daud jadikan Tuhan gembala yang baik. Kita tidak pernah mengenal Tuhan. Maka selama ini kita hidup kekurangan, kekeringan. Dalam hutang tidak pernah lunas. Bahkan kita selalu mencari orang lain, saudara. Pak, bagaimana cara yang benar untuk mendapatkan segala yang kita perlukan? Bagaimana Pak cara yang benar supaya hidup kita tidak kekurangan? Pak, bagaimana cara yang benar supaya kita bisa lunas hutang kita, Pak? Pak, bagaimana cara yang benar supaya kita disembuhkan? Pak, bagaimana cara yang benar supaya kita dipulihkan? Matius 6 ayat 33 tadi mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus berkata dengan jelas, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu, ibadah dulu, berdoa dulu, baca firman dulu, lakukan firman dulu. Maka semuanya yang kita perlukan dalam hidup ini, dalam masa PSBB ini, Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan berikan. Mungkin toko kita kecil, masuk gang, mungkin restoran kita kecil, mungkin usaha kita kecil, tapi Tuhan sanggup datangkan banyak tamu-tamu, banyak customer-customer, banyak berkat-berkat kepada kita. Ini cara yang benar. Cari dulu Tuhan, ibadah dulu yang benar. Maka semua yang kita butuhkan, Tuhan pasti berikan. Butuh pekerjaan, Tuhan berikan. Butuh uang, Tuhan berikan. Butuh uang utang kita lunas. Kita saat ini mungkin sudah lama hutang enggak lunas, dikejar debt kolektor. Tuhan akan lunaskan. Butuh kesembuhan, Tuhan sembuhkan. Butuh rumah, motor, apapun Tuhan berikan. Butuh rumah tangga dipulihkan, keluarga dipulihkan, suami dipulihkan, istri dipulihkan. Semuanya akan diberikan kepada kita yang mencari Tuhan lebih dahulu. Sebut semua permintaan saudara. Sebut semua permintaan saudara. Hanya satu syaratnya untuk mendapatkan yang saudara inginkan. Yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Tadi katakan adalah firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Jadi saudara, Yesus berkata demikian saudara. Yohanes pasal 15 ayat 7. Dengarkan baik-baik saudara. Penting sekali ini, penting sekali. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya ulang, kali penting sekali. Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam Yesus dan firman Yesus tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, Yesus mengatakan sendiri, kalau engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang saudara butuhkan, minta apa saja saudara inginkan, minta apa saja yang saudara kehendaki, dan saudara akan menerimanya. Tetapi kita lebih banyak ke kanan ke kiri, mencari teman, minta bantuan. Mencari orang kaya, minta bantuan. Mencari saudara yang kaya, minta bantuan. Saudara hanya mencari manusia yang lain untuk mencari pertolongan. Saudara sedang mengandalkan sesama manusia. Tuhan tidak akan menolong saudara. Jelas dikatakan, kalau engkau tinggal di dalam aku, firmanku di dalam engkau, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Mengapa kita enggak mencari Tuhan? Mengapa kita enggak datang kepada Tuhan? Mengapa kita mau berdoa, berlutut, memuji, menyembah kepada Tuhan? Mengapa?
Kita lebih senang mencari kawan untuk mendapatkan pertolongan. Kita lebih senang mencari orang-orang yang lebih banyak uangnya untuk kita ikuti supaya kita diberkati. Saudara, kita mengandalkan manusia yang terbatas. Apa yang saudara dapatkan dari manusia terbatas. Tetapi kalau saudara datang kepada Tuhan, maka sumber yang tidak terbatas akan tercurah bagi saudara. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi datanglah kepada Tuhan, maka semua akan diberikan. Saya akan berikan kesaksian saudara. Gereja GBI HOC ini dibangun justru di masa-masa sulit. Bahkan pembangunan gereja sempat tertunda, sempat berhenti 2-3 tahun saudara. Karena kita mengalami musibah, double musibah. Pertama, istri saya mengalami musibah kebakaran. Suhu tubuh semua terbakar, yang memerlukan biaya banyak. Kedua, saat terjadi musibah itu masa-masa sulit ekonomi. Ekonomi kita sangat sulit saudara, sangat berat. Maka pembangunan gereja terhenti. Karena apa? Kita tidak bisa membayar tukang-tukang yang membangun gereja ini. Istri kebakaran, pekerjaan lagi sepi. Bagaimana kita bisa membayar tukang-tukang yang banyak? Waktu itu 50 orang. Tukangnya 50 orang. Bayangkan berapa banyak material yang dibutuhkan sehari. Itu kita tidak bisa membayar semua. Akhirnya kita tidak punya uang untuk meneruskan pembangunan gereja. Dan kita berhenti selama 2-3 tahun. Dan selama masa berhenti ini saudara, masa penundaan ini, kami berdua suami istri berdoa. Berdoa kepada Tuhan siang dan malam, memuji, menyembah, berpuasa, memohon pertolongan Tuhan. Kita mencari Tuhan, mencari kebenarannya, baca Alkitab siang dan malam, berdoa. Suatu kali ada suara Tuhan bahwa kita harus meneruskan pembangunan gereja. Secara logika nggak masuk akal. Bagaimana Tuhan? Kita nggak ada uang, ada musibah keuangan, ada musibah kecelakaan. Nggak ada uang, bagaimana bisa bangun gereja? Buat makan pun susah. Tetapi Tuhan bilang berjalanlah dahulu. Maka Tuhan akan menyuplai. Dan akhirnya kita sepakati, saya dan istri, oke lah. Kalau Tuhan bilang teruskan saja. Kita gerakkan satu langkahan. Langkah pertama apa? Kita panggil tukangnya, 5 orang tukang. Bayangkan gedung gereja sebesar ini yang membangun 5 tukang. Bisa apa? Tetapi itulah awal langkah iman kami. 5 tukang bekerja. Kalau 5 tukang bekerja, maka bahan bangunan tidak banyak dibutuhkan. Ya kan? Akhirnya kita bayar 5 tukang itu ya berjalan seminggu, 2 minggu, sampai 2 bulan saudara. Lama-lama ketika kita melangkah dengan iman, berjalan satu langkah, 5 tukang dengan sedikit material bangunan, Tuhan mulai menopang kita. Dan mulai mencurahkan berkat-berkatnya, menyediakan semua yang dibutuhkan untuk membangun gereja. Akhirnya tambah tukang menjadi 15, 20, 40 saudara. Dan 40 tukang otomatis bahan bangunan, semen, pasir, segala sesuatu yang dibutuhkan jauh lebih banyak. Gajian juga lebih banyak. Tapi sekali lagi, ketika kita datang kepada Tuhan, Bapak Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Maka apapun yang kita butuhkan, Tuhan supply, Tuhan berikan saudara. Dan akhirnya gedung jadi, gereja jadi. Tetapi ketika kita awal tahun mau pindah ke gedung baru, kita masih belum memasang interior. Soundproof, sound system yang baru, layar yang baru, lighting yang baru belum ada. Yang sesuai dengan kebutuhan gedung yang sudah ada. Kita berdoa lagi saudara. Di saat-saat berdoa ada pandemi COVID-19, virus corona. Februari sampai sekarang belum kunjung selesai. Banyak orang usaha susah, banyak orang ditutup pekerjaannya, di PHK. Tetapi Tuhan, Jehovah Jireh, tetap menyediakan apa yang gereja butuhkan. Layar LED terpasang dengan harga yang mahal. Sound system, lighting, semua terpasang. Soundproof semua terpasang semua saudara. Itu dari mana? Tuhan yang sediakan untuk gereja. Di mana saat-saat kekeringan, di mana ada di padang gurun, Tuhan buka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat-Nya.
bagi orang yang mau mencari Dia. Saudara, akhirnya gereja jadi dan semuanya menjadi lebih bagus. Walaupun sekarang masih PSBB, Tuhan tetap mencurahkan berkat untuk memberikan apa yang Tuhan berikan. Sekarang gereja butuh stabilizer, butuh genset yang 100 kVA. Dan saya percaya Tuhan sedang menyediakan dana-dana on the way dari surga akan tercurah, saudara. Dengan apa? Kita mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Saudara, apapun yang saudara hadapi saat ini, boleh ada COVID-19, boleh ada PSBB, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Kalau kita percaya Tuhan, pasti disediakan. Bangsa Israel mengalami masa sulit PSBB 40 tahun. Dia nggak bekerja. Bagaimana bekerja di padang gurun? 40 tahun nggak bekerja. Tapi Tuhan sediakan makanan, minum, apa yang dipakai. Bahkan kesehatan semua disediakan oleh Tuhan selama 40 tahun. Ini kita baru setahun belum ada COVID. Belum ada setahun PSBB. Berapa tahun pun, kalau Tuhan sediakan, tidak akan ada yang bisa menutupnya, saudara. Maka sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, jangan takut dengan PSBB, jangan takut krisis ekonomi, jangan takut dengan krisis kesehatan, jangan takut dengan krisis keluarga. Tuhan tahu, Tuhan melihat, semua dibutuhkan oleh semua orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Kesembuhan, pemulihan, berkat-berkat, semua hutang saudara akan dilunaskan. Saudara, inilah firman Tuhan yang harus saudara mengerti. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan, Allah yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan kita, anak-anaknya. Seperti orang tua bertanggung jawab pada kebutuhan anak-anaknya. Sebagai penutup khotbah saya hari ini, saya mengajak semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini kita memiliki sangat banyak kebutuhan. Lakukanlah cara Tuhan. Tinggalkan cara dunia yang mencari kekayaan dulu baru mencari Tuhan. Pakailah cara Tuhan. Carilah dulu kerajaan surga. Cari Tuhan dulu. Berdoa dulu, beribadah dulu, baca firman dulu. Maka saya percaya semua yang kita butuhkan Tuhan akan berikan. Sebab itu janganlah kita semua khawatir. Jemaat Tuhan janganlah khawatir. Dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Karena Allahku akan memenuhi keperluanmu. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Allahku akan memenuhi segala apa yang kita butuhkan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tetap beribadah, tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan, tetap selalu intim dengan Tuhan. Maka Tuhan kita Jehovah Jireh akan menyediakan segala yang kita butuhkan, segala yang kita kehendaki, dan kita akan menerimanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami belajar tentang Allah Jehovah Jireh, Allah penyedia, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kami Tuhan. Kami percaya 40 tahun Engkau menyediakan segala yang bangsa Israel butuhkan. Tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan, pakaian, sepatu semua disediakan. Dan kami percaya kami juga akan Kau sediakan karena kami anak-anak-Mu. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang empunya bumi dan segala isinya. Semua yang terjadi di dunia ini seturut kehendak-Mu saja. Tuhan, kami mau mencari Engkau. Kami mau beribadah dengan Kau sungguh-sungguh lagi. Kami membaca firman-Mu dan melakukan firman-Mu Tuhan. Ampuni kami. Selama ini kami bimbang, kami takut. Ini tanda bahwa kami tidak percaya pada Engkau sebagai Tuhan Jehovah Jireh. Tuhan, kami mau Tuhan, hari ini Kau ampuni kami. Dan kami mau belajar baca firman-Mu Tuhan. Supaya kami kenal Engkau lebih dekat lagi, lebih jauh lagi Tuhan. Bahkan kami bisa mengalami Engkau. Kebaikan-Mu, mujizat-Mu kami terima Tuhan. Karena Engkau berkata, jikalau Engkau tinggal dalam Aku,
aku, firman-Ku tinggal di dalam-Mu, maka minta apa saja yang Kau kehendaki, maka Engkau akan menerimanya. Itu yang perkataan-Mu sendiri Yesus, dan perkataan-Mu selalu ya dan amin. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau hari ini ada jemaat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang berbeban berat Tuhan Engkau beri kelegaan, yang ada masalah keluarga, masalah dengan suami, dengan istri, rumah tangga, Engkau campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat GBI Heart of Christ dan siapapun yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, Engkau berkati, Engkau limpahi. Tuhan, Engkau khusus berikan hati yang takut akan Engkau, hati yang berbalik dari dosanya, karena kami percaya Tuhan telah mati menebus dosa-dosa kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya sekali lagi kalau nyawa-Mu Kau berikan untuk kami, Engkau mau mati untuk kami, apalagi yang kami butuhkan, pasti Engkau akan memberikan kepada kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, sebelum kita sudahi ibadah ini, mari kita terima berkat dari Tuhan dan katakan amin akan setiap kata-kata iman yang kita ucapkan dan percayalah terjadi dalam hidup saudara. Mari kita angkat tangan saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan baik yang kau lakukan, diberkati engkau dengan hati yang selalu percaya pada Tuhan. Pulanglah dengan berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, perlindungan dari Roh Kudus Roh Allah menyertai kita semua pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin.